Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pada pagi hari ini seperti biasa saya akan mengajak Anda untuk berbicara santai, bincang santai. Dan seperti yang Anda saksikan bahwa saya hari ini sedang berada di sebuah sekolah. Nah, ini adalah salah satu sekolah yang menjadi sekolah penggerak yang merupakan program dari Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim, dan SMP Negeri 2 Kota Banda Aceh termasuk di dalamnya. Dan kita akan bincang-bincang seperti apa sekolah penggerak di SMP Negeri 2 Kota Banda Aceh ini. Dan di sini langsung saja Bapak Arlis M, SPD MPD, merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah berkenan menerima kami di sini Pak ya. Baik, dan pagi-pagi dengan suasana pada hari ini siswa-siswa sudah berbaris ingin melaksanakan upacara. Ya. Oke. Dan di samping beliau ada Bapak Dr. Jalaluddin SPD MPD, merupakan unsur MPD Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada Pak Arlis, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Banda Aceh, dan Pak Jalaluddin merupakan unsur MPD Kota Banda Aceh yang tentunya punya ranah mengenai sekolah penggerak ini, Pak. Nah, ini juga mungkin kita memperkenalkan kepada masyarakat sebenarnya apa itu sekolah penggerak. Seperti juga di beberapa di telinga masyarakat kita masih seperti baru ini Pak ya, sekolah penggerak ini. Nah, mungkin SMP Negeri 2 Banda Aceh juga sudah terpilih sejak tahun berapa ini Pak sebagai sekolah penggerak? Untuk sekolah penggerak ini memang karena ini episode ke-7 dari Merdeka Belajar itu pada tahun 2021 ya. Seleksinya memang tahun 2020. Baik. Penerapannya 2000? Ya, penerapannya mulai tahun pelajaran 2021-2022. Dan artinya juga SMP Negeri 2 Banda Aceh sebagai tahun pertama ini Pak? Ya, tahun pertama. Kita di Banda Aceh ada 3 itu. Nah, memang kalau secara umum sekolah penggerak itu kan lebih fokus dia dalam pengembangan hasil belajar. Pengembangan hasil belajar. Hasil belajar dengan memfokuskan itu pelaksanaan profil pelajar Pancasila. Artinya sebuah sekolah itu bisa melaksanakan sebuah kegiatan berdasarkan aturan yang berlaku dengan mengembangkan profil Pancasila itu sendiri. Ternyata di dalam sekolah penggerak itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, inilah fokus utama memang yang dikembangkan dalam rangka mendidik anak-anak dalam hal ya karakter, literasi dan numerasi dan sebagainya. Nah ini Pak, mungkin kita mau tahu di awal seperti apa sih prosesnya sehingga SMP Negeri 2 Kota Banda Aceh ini bisa terpilih sebagai sekolah penggerak. Karena belum semua ini Pak, tidak langsung semua menjadi sekolah penggerak. Untuk Banda Aceh itu 3 memang. Awalnya memang dengan proses yang panjang itu. Di awal 2020 itu memang Kementerian Pendidikan itu sudah meluncing ya Merdeka Belajar yang episode ke-7. Di mana ada agreement dengan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan sekolah penggerak. Nah, dengan MOU Kabupaten Kota, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan itu melaksanakan pendaftaran ya. Baik. Jadi dibuka secara umum yang memenuhi kriteria memang. Salah satunya memang umur itu tidak boleh 4 tahun lagi lah pensiun. Semua itu boleh ikut. Baik, baik. Nah, kemudian memang seleksinya bertahap memang, mulai dari kompetensi akademik kepala sekolah. Baik. Tapi yang menjadi inti memang bukan sekolahnya yang dilihat, tapi seleksi kepala sekolahnya. Awal dari kepala sekolahnya? Ya, kepala sekolah dulu. Ketika lewat seleksi kepala sekolah, maka sekolah itu ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Baik. Artinya memang bukan dilihat lengkap atau tidaknya sekolah itu. Bukan dari infrastruktur dan sebagainya, tapi memang dari SDM-nya dulu di tingkat atas ini Pak ya, dari kepala sekolahnya dulu yang memang sudah terpilih memenuhi syarat, kemudian baru sekolah tersebut ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Ya, benar. Nah, mungkin dari atas ada SDM-nya sebagai kepala sekolah. Nah, mungkin untuk ke guru-gurunya ini bagaimana Pak? Apakah juga menjadi guru penggerak atau bertahap, berproses? Nah, dia ada berbeda, ada namanya guru penggerak, ada sekolah penggerak. Nah, itu sangat jauh berbeda memang, dan episode memang kementerian itu berbeda. Iya. Artinya sekolah penggerak itu seleksinya melalui kepala sekolah. Nah, ada beberapa intervensi memang yang dilakukan oleh kementerian terhadap sekolah penggerak itu sendiri. Salah satunya adalah pendampingan simetris dan konsultatif dengan pemerintah daerah ya. Baik. Artinya pemerintah daerah yang tidak menerima pelaksanaan sekolah penggerak ini itu tidak juga diberlakukan oleh pusat. Karena kedepannya nanti pembinaan ini hanya 3 tahun.
nanti pemerintah daerah lah yang bertanggung jawab Baik. untuk melanjutkan pembinaan sekolah itu. Okay. Nah, jadi oleh karena itu memang secara intinya bahwa seleksinya ini cukup ketat memang, baik secara akademik kepala sekolah maupun artinya kan secara kepribadian kepala itu sendiri. Baik. Melalui wawancara dan tes akademik. Baik, oke. Nah, saya coba beralih ke Pak Jalaluddin nih Pak ya, dari unsur MPD Kota Banda Aceh sendiri melihat bahwa ini mungkin perpanjangan tangan dari unsur MPD sendiri terhadap yang sudah disampaikan bahwa kita sudah di Indonesia akan menerapkan kurikulum baru yaitu sekolah penggerak, sementara SMP Negeri 2 Banda Aceh juga sudah mulai menerapkan. Nah, itu seperti apa pandangan Bapak? Mungkin yang pertama kami dari unsur Majelis Pendidikan Kota Banda Aceh memberikan apresiasi kepada kepala sekolah yang memang mau terjun langsung dalam mengikuti seleksi yang sudah diberikan peluang oleh Kementerian Pendidikan. Karena tidak semua daerah mau mengikuti seleksi tersebut. Kenapa? Karena seleksi itu memiliki proses-proses yang panjang. Kadang-kadang kalau kepala sekolah tidak memiliki mental yang kuat dan memiliki visi jangka panjang, itu kayak nggak mau. Karena takut begitu nggak lulus merasa malu. Tapi inilah apresiasi yang pertama. Kemudian kita lihat juga terus perkembangan dunia pendidikan seperti dengan harapan bahwa bagaimana anak didik untuk Indonesia Emas 2045 nanti, ini yang harus difokuskan adalah terhadap mutu. Karena pada saat kita melihat kepala sekolah itu memiliki SDM yang unggul, sudah pasti akan diturunkan kepada guru. Sehingga melahirkan profil Pancasila setiap lulusan atau kualitas yang ada di dalam SMP itu sendiri. Karena itu adalah menjadi tuntutan daripada negara itu sendiri. Makanya untuk sekolah penggerak ini, kurikulum mereka belajar itu sudah disinkronisasi dari kebijakan turun nanti ke pemerintah daerah dan kabupaten kota, sehingga nanti dari pemerintah itu memberikan dorongan, memberikan kebutuhan yang diinginkan oleh sekolah itu sendiri. Karena kalau kepala sekolah sendiri yang lulus, kompetensi itu tidak didukung oleh pemerintah daerah, itu tidak akan terjadi realisasi di lapangan. Makanya kami dari unsur MPD ini terus mendampingi, terus memberikan dorongan, memberikan semangat dan motivasi, sehingga nantinya sekolah ini betul-betul menjadi sekolah favorit, sekolah menjadi contoh, teladan, dan lulusan daripada sekolah itu sendiri juga mungkin Pak Arlis benar-benar wawasan kebangsaan itu ada, profil Pancasila itu lahir, cinta terhadap negara itu ada, kemudian cinta terhadap agama, bangsa itu semua bisa terrealisasi. Ini mungkin harapan Pak Menteri, harapan negara terhadap kita Pak Arlis ya. Ini khusus. Baik, jadi dengan profil pelajar Pancasila itu bisa diterapkan ya. Nah mungkin apakah nantinya SMP 2 Banda Aceh ini juga akan menjadi contoh ini Pak untuk sekolah-sekolah setingkat lainnya di Kota Banda Aceh ini Pak? Pastinya hari ini kalau kita bandingkan dengan daerah, bayangkan banyak sekolah baru 3 yang ditetapkan oleh kementerian itu menjadi sekolah penggerak. Yang ikut rame. Yang ikut rame, tapi baru 3 yang terpilih. Baru 3 yang terpilih, baru 3 yang lolos kepala sekolahnya. Makanya seperti yang diceritakan tadi, di sekolah penggerak ini banyak sekali program. Di sini ada kepala sekolah penggerak, ada guru penggerak, nanti ada duta, duta sekolah, kan. Kemudian kalau di perguruan tinggi sebagai yang menciptakan STM itu juga disinkronisasi. Di sana juga melahirkan dosen penggerak, itu semua lini. Bahkan ke depan mungkin lahir lagi Pak, pengawas. Pengawas terus. Nah, mungkin seperti itu. Ada pengawas untuk penggerak juga ini Pak ya? Pasti itu akan terus berkembang dan diterapkan. Karena itu adalah sangat manfaat untuk ini yang paling penting memang produk sekolah itu adalah produk yang unggul. Produk yang unggul itu produk yang memang betul-betul memiliki akhlak yang baik, ya kan? Begitu akhlak yang baik itu muncul, cinta terhadap pimpinan, cinta terhadap orang tua, cinta terhadap bangsa dan sesama itu terhadap lingkungan itu lahir semua Pak Adisa. Lahir semua itu. Baik. Wah, bicara di awal tentang sekolah penggerak tadi, bagaimana prosesnya sehingga SMP 2 Banda Aceh menjadi terpilih sebagai sekolah penggerak itu sangat
ada ketentuan-ketentuannya melalui hal-hal yang sudah diikuti, terutama juga kepala sekolahnya sebagai tonggak awal ini Pak ya untuk menggerakkan sekolahnya juga. Dan pemirsa, baik, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita usai pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita terkait sekolah penggerak di SMP Negeri 2 Banda Aceh. Nah, hari ini juga ada dari unsur MPD Kota Banda Aceh. Di sini ada Ibu Aguslina Esos ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga masih bersama Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Banda Aceh, Pak Arlis ya Pak ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang sekolah penggerak ini Pak ya. Nah, mungkin kalau implementasinya itu seperti apa Pak di sekolah penggerak ini di SMP Negeri 2 Kota Banda Aceh? Untuk implementasi tentang sekolah penggerak, kita memang pada awalnya menyusun namanya kurikulum ya. Nah, kurikulum sekolah berkaitan dengan anjuran pemerintah tentang sekolah penggerak. Nah, kemudian memang fokus utama daripada kegiatan pembelajaran di sekolah itu sesuai dengan anjuran adalah dengan penerapan dengan paradigma baru. Nah, paradigma baru artinya kan memang diharapkan guru-guru ini bisa memang membuat sebuah komitmen dengan siswa, lebih memerdekakan siswa. Itu dari sisi dengan PBM-nya. Nah, tetapi kalau di dalam kegiatan ekstrakurikuler kita banyak memang. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam rangka penerapan kurikulum sekolah penggerak itu sendiri. Nah, arahannya memang sesuai dengan apa yang kita kehendaki di sekolah. Karena kita kurikulum itu sendiri kita yang susun, sesuai dengan anjuran yang ada. Nah, beberapa kegiatan memang ekstrakurikuler yang kita lakukan adalah pembinaan-pembinaan tentang kompetensi siswa dalam rangka peningkatan akademik, yang misalnya pembinaan Olimpiade Sains Nasional. Kemudian ada juga jenis kesenian. Kita juga ada punya drum band. Inilah kegiatan yang kita lakukan di dalam penerapan kurikulum itu sendiri. Jadi secara seimbang ada yang namanya secara pelaksanaan implementasi secara peningkatan kompetensi. Kemudian ada juga pelaksanaannya di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Baik, artinya juga sekolah punya wewenang untuk membuat kurikulum sendiri, Pak ya, yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan lingkungannya juga ini. Oke, nah mungkin keunggulan dari sekolah sendiri Pak setelah menerapkan sebagai sekolah penggerak ini. Nah, ada banyak memang keunggulan yang kita dapatkan memang dengan adanya penerapan ini sendiri. Salah satunya adalah pendampingan. Pendampingan dalam rangka peningkatan sumber daya. Baik itu kepala sekolahnya pada awal, kemudian dilanjutkan dengan guru. Nah, kemudian yang kedua, memang penerapan percepatan profil Pancasila itu memang harapan daripada keuntungan daripada pelaksanaan sekolah penggerak itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya memang oleh pemerintah pusat kita diharapkan ini dalam pendampingan 3 tahun ini. Lalu dilanjutkan dengan pendampingan dari pemerintah kabupaten kota. Nah, jadi sehingga tidak lepas. Maka pada awalnya itu diadakan sebuah MOU antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi memang yang terakhir juga ada sejenis motivasi. Lebih untungnya adalah ada anggaran pendukung sebagai pemotivasi sekolah melaksanakan kegiatan. Dan itu tetap ada pengawasan tadi dari pusat dan juga dari pemerintah daerah itu sendiri. Nah, kita ngomong tentang pemerintah daerah, tentu juga tadi MPD nih Pak, juga unsur MPD sendiri Bu Agus ya, bahwa ketika unsur MPD melihat bahwa ini sekolah sudah menerapkan kurikulum penggerak, kemudian sudah menjalankan kegiatannya, ekstrakurikulernya, kemudian mungkin dari unsur MPD ini dukungan yang diberikan seperti apa ini Bu? Itu dari unsur MPD sendiri memang sangat mensupport untuk sekolah dan sangat mendukung untuk pengembangan mutu sekolah. Memang itu memang dalam pengawasan daripada MPD itu sendiri. Memang setiap kali kami untuk bergerak untuk monitoring di sekolah dan memberi dukungan untuk kepala sekolah supaya ada peningkatan lebih daripada mutu pendidikan siswa itu sendiri. Nah, selama ini pengawasan dilakukan seperti apa Ibu? Seperti kita sering mengadakan monef ke sekolah.
terus ada komunikasi dengan kepala sekolah sendiri untuk peningkatan mutu. Kita memang dari majelis itu sendiri memang sangat mensupport dan memberi dukungan penuh untuk peningkatan mutu. Oke, baik. Mungkin Ibu ada evaluasi tersendiri dari unsur MPD itu, Bu? Iya. Beberapa sekolah di 3 sekolah tadi di Kota Banda Aceh yang sudah Benar. menjadi sekolah penggerak itu, Bu. Seperti apa evaluasinya? Kami sering membuat kegiatan dari MPD untuk evaluasi penggerak. Memang dari 2001 Pak ya, 2021. diterapkan untuk dipilih sebagai sekolah penggerak. Nah, kami dari MPD memang sangat mensupport dengan kegiatan ini. Baik. Nah, Pak Arlis, kita juga tahu bahwa tadi sesuai dengan kurikulum, sudah berubah menjadi kurikulum penggerak. Kemudian untuk ekstrakurikulernya tadi sesuai dengan minat siswa juga nih Pak ya, ada olimpiade, kemudian ada drum band juga, kemudian di bidang seni juga semakin ditingkatkan. Nah, kemudian apakah ini juga tidak jam pembelajarannya diatur beda atau seperti semula atau bagaimana ini Pak? Memang dari struktur kurikulum itu sendiri tidak jauh beda memang dengan kurikulum sebelumnya. Tetapi ada fokus utama memang yang dilakukan pada kurikulum sekolah penggerak ini, bagaimana kita istilahnya memerdekakan hak-hak siswa. Iya. Nah, oleh karena itu memang guru harus mengenal bagaimana lebih jauh karakteristik siswa itu sendiri. Nah, sebenarnya inilah yang dituntut dari seorang guru yang sudah memang dilatih melalui kurikulum sekolah penggerak ini sendiri, sehingga penerapan di lapangannya lebih mudah. Nah, jadi oleh karena itu memang di dalam pelaksanaannya struktur kurikulumnya tidak jauh berbeda. Hanya yang berbeda memang kalau dulu informatika itu belum ada dalam struktur kurikulum. Baik. Nah, di tahun ini sudah ada. Akan jadi ada lebih mudahnya sedikit. Sehingga anak-anak terpacu dalam hal menguasai IT. Oke. Nah, kalau dulu memang tidak langsung dimasukkan ke dalam kurikulum, tapi dia merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalau yang sekarang dia lebih sudah memang pelajaran inti. Oke. Pelajaran inti Artinya dia. juga mengikuti perkembangan Ya. zaman, Mbak ya. Bahwa sendiri udah zamannya digital, tidak mungkin lagi anak-anak memang tidak diajarkan ikut berdigital juga, bahwa dalam teknik informasi tadi juga siswa juga harus ikut dan masuk dalam kurikulum ini. Nah, input untuk siswanya bagaimana tuh, Pak? Nah, inilah yang kita lihat memang dalam hal pembinaan saya pikir sudah sangat bagus juga ya. Artinya dalam input siswa kita memang secara daring. Nah, artinya anak yang masuk kemari itu memang memanfaatkan IT. Baik. Nah, jadi kita memang memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa untuk masuk sekolah kita ini memang lebih arah digitalisasi sekolah. Jadi itu merupakan juga salah satu intervensi daripada program pemerintah terhadap sekolah-sekolah penggerak. Dan mungkin nanti pembelajarannya itu juga diarahkan ke sana tidak, Pak? Ya. Setiap pelajaran, mata kita pelajaran. coba lihat nanti kita memang di dalam pelatihan guru kita ini kan kita arahkan bagaimana dia menggunakan IT itu dalam proses pembelajaran. Oke. Jadi guru juga ikut terlibat dalam menggunakan IT saat Karena memang proses pembelajaran. ujung tombaknya kan mereka Baik. di kelas. Dan intinya juga siswa akan menguasai ini, Pak ya. Insya Allah. Baik. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa sudah penerapan sekolah penggerak ini yang berbasis IT juga. Kemudian hasilnya tadi diharapkan juga siswa menguasai teknologi. Nah, mungkin di samping itu juga kembali ke selain menguasai teknologi yang juga bisa diiringi dengan profil pelajar Pancasila nih, Pak, yang dikuatkan untuk segi bagaimana karakter siswanya. Nah, sebenarnya kompetensi siswa itu memang terbagi dua. Ada yang akademik dan ada non akademik. Nah, memang dari selama ini kita mungkin sentuhan terhadap non akademik berupa perkembangan karakter itu jarang. Baik. Bukan jarang ya, tapi tidak tersentuh. Tidak fokus. tersentuh ya, afektifnya oleh masih karena kurang itu di ya, dalam Pak ya? pelaksanaan penerapan kurikulum si penggerak itu sendiri, fokus karakter itu memang itu yang menjadi hal yang utama. Bagaimana anak bisa pandai tapi karakternya rendah. Nah, jadi kita berharap bahwa ke depan ini memang para pendidik se-Indonesia berkarakter yang tinggi dengan pengetahuan juga akademik yang lebih tinggi. Itu harapan ke depan. Harapan kita ke depan memang. Baik, oke. Nah, mungkin harapan Ibu juga nih bahwa sudah melakukan monitoring setiap sekolah penggerak. Mungkin ke depannya apa ini, Bu? Ya, harapan kami mudah-mudahan di kabupaten kota ini bisa diterapkan semua sekolah penggerak, bisa sesuai dengan harapan pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Oke, baik.
Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita tentang Sekolah Penggerak SMP Negeri 2 Kota Banda Aceh. Dan kami sudah bergabung bersama nih ya, kembali kita bertiga di sini, kembali rame ya. Di sini ada Pak Jalal, kemudian ada Ibu Agus dan juga ada Pak Arlis ya. Nah, kita masih mengenai topik sekolah penggerak. Nah, seiring dengan sekolah sudah menjadi sekolah penggerak, kepala sekolah juga sudah menjadi kepala sekolah penggerak. Nah, kemudian bagaimana juga SDM dari gurunya juga harus ikut menjadi sekolah penggerak ataupun menjadi guru penggerak ataupun SDM yang punya kualitas juga ini Pak ya. Nah, mungkin untuk gurunya sendiri itu seperti apa Pak? Ini mungkin ada pelatihan, penanaman, pemahaman seperti apa tentang sekolah penggerak? Memang kalau untuk pengembangan SDM, terutama guru sendiri itu dari awal memang itu penekanan khusus. Dan salah satu memang intervensi khusus tentang penyiapan sumber daya. Nah, kepala sekolahnya awalnya dibina sekaligus dengan pembinaan guru yang tergabung dalam komite pembelajaran. Jadi di sekolah penggerak memang arahan dari kementerian itu memang ada yang namanya komite pembelajaran. Itu masing-masing diwakili satu orang setiap mata pelajaran. Nah, mereka inilah yang dilatih khusus dalam rangka mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, terutama sekali juga stakeholder yang bermitra dengan kita. Nah, jadi kalau masalah guru memang ini sudah beberapa kali kita mengadakan pelatihan untuk penerapan bagaimana sih sebenarnya kurikulum sekolah penggerak itu. Nah, jadi itu penyiapannya insya Allah sudah beberapa kali kita adakan pelatihan. Oke, artinya SDM juga harus disiapkan dengan komite pembelajaran tadi nih Pak ya. Nah, dari segi sekolah sudah, guru juga. Nah, mungkin sekarang dari segi siswanya nih Pak ya, dampaknya adalah siswa-siswa yang mungkin punya kualitas, yang punya prestasi. Kita mau tahu dong prestasi dari siswa yang mungkin sudah dalam sekolah penggerak ini Pak. Secara prestasi memang alhamdulillah anak kita banyak yang muncul di lapangan. Iya. Baik secara akademik maupun secara non akademik. Karena dia kan di dalam unsur prestasi siswa itu jangan hanya terpacu dengan prestasi akademik. Iya. Di dalam kurikulum itu sendiri tidak menghendaki itu. Baik. Nah, jadi oleh karena itu kan prestasi anak-anak kita kemarin ini memang ada secara non akademik ada juara karate itu tingkat provinsi, ada juara 3 ada 4 orang itu. Baik. Juara 1, Baik. juara 1 ada 4 orang. Biasa. Kemudian ada pentaspai. Nah, pentaspai juga juara 1 di tingkat kota, kemudian finalis di tingkat provinsi. Nah, seterusnya yang baru-baru ini juga itu ada lomba azan ya, piala wali apa namanya? Ketua DPRK. Ketua DPRK Kota Banda Aceh. Alhamdulillah dari 300 peserta itu anak kita juara 3. Baik. Jadi alhamdulillah memang banyak perkembangan-perkembangan. Di samping itu juga ada yang secara akademik juara literasi yang diadakan oleh Dinas Kota Banda Aceh, Dinas Pendidikan. Itu ada 2 orang anak kita menjadi juara 2 dan 3. Jadi secara umum memang prestasi akademik dengan penerapan kurikulum serta sekolah penggerak ini sudah agak lebih baik ya. Nah, dalam hal peningkatan mutu dari siswa kita. Baik. Nah, mungkin yang Bapak rasakan sendiri Pak, selaku kepala sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak ini, ada tidak perbedaannya sebelum sekolah penggerak dengan sekarang sudah sekolah penggerak itu Pak? Memang ada beda sih. Kalau dulu namanya ada sekolah model, ada sekolah rujukan, tapi fokus utama pada saat penerapan sekolah model dan rujukan itu dia lebih kepada penerapan pendampingan gurunya, tidak secara umum. Nah, kalau sekarang penerapan sekolah penggerak ini secara umum, mulai daripada pendampingan guru, kemudian penyiapan siswa, dan seluruh mitra-mitra kerja kita juga bekerjasama dengan sekolah dalam hal penerapan kurikulum itu sendiri. Nah, jadi kan bukan satu bidang saja hanya menyiapkan tenaganya saja. Jadi semua unsur itu disiapkan dalam hal penerapannya. Baik, baik. Nah, coba saya beralih ke Pak Jalal nih Pak ya. Mungkin ini bicara tentang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aris bahwa sudah banyak semuanya ikut terlibat, mulai dari kepala sekolah, sekolah sendiri, dan hasilnya ada input dari siswa yang berprestasi di bidang non akademik dan akademik juga. Nah, mungkin kedepannya kita berharap komitmen bersama ini Pak ya, pengawasan dari MPD sendiri melihat komitmen ini seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Mungkin yang pertama kami terus menyampaikan kepada kepala sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan tetap berkomitmen pada undang-undang tentang guru dan dosen. Kemudian di sana
adanya kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Misalnya ada 4 kompetensi itu yang betul-betul harus dijaga. Kompetensi pedagogi, ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ini yang paling terakhir itu profesional. Profesional itulah yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, bahwasanya kurikulum, materi ajar, pilihan-pilihan materi yang disampaikan kepada anak, sehingga anak-anak itu adalah menyenangkan. Karena yang diinginkan di dalam proses pembelajaran itu adalah anak tidak terkunci, anak menjadi bahagia, anak menjadi tenang. Kemudian apa yang diserapkan itu betul-betul dia bisa diimplementasi di dalam lapangan atau dalam lingkungan atau dalam masyarakat. Ini yang diinginkan. Kemudian juga tadi beliau juga menyampaikan bahwasanya pengembangan guru dan tingkat prestasi ini sangat luar biasa. Karena kita melihat dalam 3 tahun ini juga sekolah SMP 2 ini terus menjadi perkembangan, banyak peminat, kemudian di aneka daerah. Mungkin dulu Pak Arlis saya pernah agak sedikit menurun peminatnya, tapi dalam 5 tahun ini saya lihat sudah meningkat kembali. Inilah salah satu kalau MPD ini terus memberikan dorongan. Kemudian apresiasi kepada siswa yang memang memiliki prestasi itu, bagaimana dia, apakah dia bebas, kalau SPP mungkin sudah bebas, ataupun ada ruang-ruang lain yang bisa diberikan kebebasan. Karena peran kami sebagai guru itu selain menciptakan kebana bakat minatnya, juga memberikan ilmu pengetahuan untuk merubah perilaku anak itu sendiri. Karena saya yakin dan percaya kami MPD selalu siap di dalam menampingi, selalu siap di dalam memberikan solusi dan saran-saran terhadap peningkatan SDM sekolah, terutama adalah kualitas pendidikan Kota Banda Aceh, karena kita apalagi di provinsi. Ini provinsi menjadi sorotan, pandangan semua lini. Jadi ini kami juga dari MPD ini banyak juga harus roadshow ke daerah untuk memberikan persamaan persepsi dengan masyarakat, dengan orang tua dan segala macam. Yang paling penting kami berpesan kepada masyarakat, kepada masyarakat, mendidik anak itu bukan tugas sekolah pertama, tapi tugas bersama. Nah, tugas bersama masyarakat, orang tua dan sekolah dan guru. Jangan nanti begitu anaknya rendah nilainya, salahnya guru tidak bagus mengajar. Padahal pengawasan orang tua itu tidak ada. Makanya peran bersama baru kita bisa melahirkan sebuah mutu yang baik. Kalau untuk guru jelas, dia 4 kompetensi itu sudah diatur dalam undang-undang, dalam peraturan dan kebijakan. Makanya Merdeka Belajar ini, sekolah penggerak ini adalah kebijakan baru dari Pak Menteri Nadiem. Intinya adalah untuk mempercepat proses, untuk melahirkan literasi baru, kemudian untuk kreasi, sehingga apa yang disampaikan oleh guru membuat anak-anak itu bahagia dan senang. Seperti itu Pak Elis. Ya. Artinya pembelajaran tidak lagi memberikan beban kepada siswa, tapi bagaimana siswa itu bisa senang dalam belajar. Itu menjadi tujuan fokus utama ini ya. Nah, mungkin melihat hal ini masih ada nggak Pak hal-hal mungkin yang masih kurang, yang mungkin kedepannya harus lebih ditingkatkan dalam penerapan sekolah penggerak ini sejauh pengawasan selama ini? Kekurangan itu terus, selama masih ada ide dan kreasi dan kebijakan dari pemerintah, terus masih ada kekurangan. Tapi paling penting itu komitmen. Tadi, betul. Saya melihat tadi komitmen dari Kepala Sekolah Bang Arlis ini sangat luar biasa, karena ada perubahan sebelum jadi Kepala Sekolah Penggerak dengan sekarang ada perubahan. Berarti itu adalah komitmen. Komitmen yang pertama adalah merubah diri daripada leader, menjadi mungkin leader itu menjadi pengayom dan semua ada unsur di situ. Dan terus belajar untuk memberikan kepada guru dan contoh kepada sekolah yang lain, itu adalah komitmen. Makanya komitmen itu adalah kalau kepala sekolah adalah memimpin dengan hati, kemudian kalau guru adalah mengajar juga menggunakan hati, tidak melihat absensi yang dibuat oleh kepala sekolah. Kemudian juga orang tua juga mengantar anak ke sekolah betul-betul dengan ikhlas dan kasih sayang. Karena saya Pak Arlis di mana-mana pun saya melihat di kunci, bukan anak pintar yang kita butuhkan di sekolah, tetapi izin orang tua, ridha Allah, dan mau dari anak itu sendiri. Insya Allah tugas guru adalah mempintarkan mereka, karena semua sudah sama persepsi kita yang akan datang. Baik, artinya tidak bisa dari sekolah juga ya Pak? Dari orang tua juga mulai sudah mengantarkan anak ke sekolah punya
komitmen bersama juga ya dengan apa tujuannya mengantarkan anak ke sekolah ini ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Jala, dan mungkin sedikit Ibu Agus, ini apa Pak Ibu yang ingin disampaikan juga sebagai saran ya sebagai unsur MPD Kota Banda Aceh itu? Baik, kami dari unsur MPD memang sangat memberi apresiasi buat kepala sekolah dan guru-guru, murid-murid yang di sini yang telah memberi contoh mungkin buat sekolah lain untuk peningkatan mutu sekolahnya dan ekstrakurikulernya yang memang membawa murid itu sendiri lebih dalam pengembangan peningkatan penggerak, sekolah penggerak. Jadi kami sendiri merasa bangga dengan sekolah yang memang benar-benar sudah berjalan seperti tadi lomba azan ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak dipertahankan kalau bisa dari tahfiznya ya Pak ya, untuk meningkatkan lebih karena kita ini di Aceh berbasis syariah ya Pak ya. Sesuai visi Kota Banda Aceh. Ya, sesuai dengan visi misi Kota Banda Aceh, harapan dari Wali Kota. Begitu Pak. Ya baik, terima kasih. Dan sekarang mungkin Pak Arnis apa nih Pak? Kedepannya, harapan ke depan, kemudian program-program ke depan yang akan dilanjutkan lagi terkait sekolah penggerak ini. Saya pikir memang karena memang pendampingan terhadap sekolah penggerak ini 3 tahun ke depan dan bukan mandek di 3 tahun itu, tapi ke depan juga kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Saya teringat dengan kata bijak, katanya orang sukses itu dia harus cari solusi. Baik. Dan yang kedua, kalau orang yang tidak sukses dia selalu mencari alasan. Ya, alasan. Jadi kita tidak seperti itu. Artinya semasi kita ada kekuatan yang diberi Allah Subhanahu wa taala, bisa menerapkan hal-hal yang terbaik kepada sekolah kita demi perkembangan pendidikan di Kota Banda Aceh secara lebih khusus, kemudian Provinsi Aceh dan secara nasional. Nah, saya pikir memang kami juga di pihak sekolah juga banyak memang kekurangan, tapi dari bapak-bapak, dari ibu, dari MPD itu sendiri cukup komit dalam hal membina sekolah untuk hal peningkatan mutu. Terima kasih Pak Arlis, kemudian Pak Jaludin dan juga Ibu Aguslina pada kesempatan pagi hari ini ya. Kita bicara tentang sekolah penggerak, dan ini semoga juga membuka wawasan untuk kita semua seperti apa itu sekolah penggerak, dan mudah-mudahan juga bisa mewujudkan bagaimana anak didik kita memiliki karakter ya, berprestasi di bidang akademik dan juga bidang akademik sesuai dengan minat bakat mereka. Dan saya selaku pembawa acara hari ini mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.